Yari-yari. Yo, pasukan boing-boing. Bertemu lagi dengan gua Mr. D. Sebelum membahas episode kali ini, gua akan membahas episode sebelumnya biar kalian ingat aja, Pak. Oke, di episode sebelumnya Sylvia and the gang terus menyerang Jahil, bahkan sampai membuat Jahil terdesak. Tentu saja di balik layar ada Benimaru yang melindungi mereka. Saat melihat hal itu, Zalario merasa heran. Setelah diidentifikasi Zalario, dia paham jika Benimaru lah dalang dari ini semua. Karena Zalario nggak fokus sama Leon, Leon langsung menebas Zalario dengan pedangnya. Tapi Zalario dengan mudah menghindari tebasan dari Leon. Sementara itu, Benimaru meminta izin Elmisia untuk memimpin pasukan Magus. Tentu saja pasukan Magus tidak langsung patuh dengan orang lain begitu saja. Benimaru pun menunjukkan pertarungan Rimuru dan Milim yang sedang menuju Sarion. Sontak saja Zalario kaget apa maksud Filwe selama ini. Zalario tidak bisa memahami jalan pemikiran Filwe, dan Zalario pun memutuskan jika dia akan bergabung dengan Leon dan yang lainnya. Sementara itu pasukan Magus masih belum bisa mempercayai Benimaru. Tapi sejak Elmesia mengeluarkan aura intimidasinya, dalam sekejap para pasukan Magus pun menuruti kepemimpinan Benimaru. Saat tahu Zalario membelot dari Filwe dan berada pada jalan yang benar, Ciel pun memberikannya sebuah kekuatan yang baru. Leon juga nggak lupa kekuatannya di-upgrade. Sontak saja Zalario merinding saat tahu Rimuru bisa melakukan pekerjaan dewa seperti ini. Singkat cerita, semua orang bersiap untuk menyerang Milim secara bersamaan. Tapi tetap saja semua serangan mereka sia-sia. Oke, itulah episode sebelumnya. Lalu apa yang akan terjadi pada episode kali ini? Jadi siapkan cemilan, jangan lupa rebahan and enjoy the video. Rimuru takjub dengan serangan yang dikeluarkan Benimaru. Di satu sisi Rimuru juga heran kenapa Benimaru bisa mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Ciel pun menjelaskan jika Ciel telah meminjamkan Benimaru energi milik Rimuru. Ciel mengatakan kepada Rimuru jika skill ultimate Rimuru yaitu Void God Azathoth memiliki persediaan Trunul yang tidak ada habisnya. Energi yang sulit untuk ditangani, dan Ciel telah mempelajari cara memanfaatkan energi ini. Diketahui juga semua orang yang terhubung dengan Rimuru melalui koridor jiwa, maka Ciel bisa memasuk energi Trunul kepada mereka. Di lain cerita, kini Milim masih terbungkus api hitam milik Benimaru. Di dalam api itu juga, Zoe sudah mengikat Milim dengan benangnya. Leon juga mengeluarkan penjara cahaya, sedangkan Zalario membantu dengan menekan Milim melalui haki miliknya. Dan kini waktunya Ciel beraksi. Ciel telah memahami kekuatan Justice King Mikael. Ciel mampu membatalkan pengaruh, bahkan menduplikasinya. Pada akhirnya Ciel bisa melepaskan regalia Dominion milik Filwe pada Milim. Dan kini perintah menghancurkan pohon keramat di Sarion sudah hilang. Tapi apakah masalah sudah selesai? Oh, masih belum pemirsa. Karena Milim masih belum berhenti mengamuk. Di situ Rimuru berencana memindahkan Milim ke tempat kosong yang tidak ada penduduk. Oleh karena itu, Rimuru meminta Zoe untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sekitar daerah yang akan dituju Rimuru, yaitu tempat tandus wilayah Daggerwell. Namun saat akan menjalankan rencananya, tiba-tiba waktu berhenti. Sontak saja hal itu membuat Rimuru emosi. Otomatis semua orang juga terhenti, kecuali hanya beberapa orang saja yang masih bisa bergerak. Kini Milim telah terbebas. Rimuru pun memancing Milim di dunia yang telah terhenti ini. Dan mereka berdua masih jual beli baku hantam. Hal ini tentu saja merugikan Rimuru, karena energi Rimuru sangat cepat terkuras di dunia yang telah terhenti. Tapi tiba-tiba melalui telepati, Veldora menghubungi Rimuru. Veldora mengatakan jika Sion dan Ruminas dalam bahaya, bahkan Adalman dan yang lainnya sedang mengalami kesulitan. Yang Veldora ketahui adalah orang yang telah melakukan time stop ini merupakan Daggerwell. Dan di sana, di Ruberion, nggak ada yang bisa menghentikan Daggerwell. Rimuru nggak mungkin ke sana karena masih berurusan dengan Milim. Rimuru pun berkata, Veldora, bisakah kau ke sana tepat waktu untuk menyelamatkan semua orang? Veldora pun menjawab, wahahaha, akhirnya giliranku telah tiba. Aku sudah menunggumu mengatakan itu, Rimuru. Nggak hanya Veldora, ternyata Ultima dan Diablo juga menghubungi Rimuru. Mereka semua pun memikirkan cara agar Veldora tepat waktu.
Dan pada akhirnya telah disepakati Veldora akan ke sana menggunakan transportasi spasial. Sementara untuk titik koordinatnya Ultima yang akan membimbing Veldora. Dan saat Veldora sudah sampai di Ruberion seperti di episode kemarin, waktu berjalan kembali dan Veldora menjadi pahlawan dadakan yang menyelamatkan hidup Ruminas. Sementara itu, Jahil merasa dirinya berada dalam bahaya karena Zalario telah berkhianat. Jahil sekarang sendirian di wilayah musuh. Karena Jahil nggak bisa mengatasi masalah ini, dia menghubungi Filwe. Filwe juga kaget saat mengetahui pengkhianatan Zalario ini. Jahil mengatakan kepada Filwe jika dia akan mundur karena nggak mungkin juga Jahil menang dalam situasi seperti ini. Agar tidak ada yang mengejarnya, Jahil melancarkan serangan terakhirnya, yaitu ledakan api. Dalam sekejap, pohon suci di Sarion dilahap api. Api terus menjalar dengan cepat. Di situ Jahil tertawa. Cuak, kuak, kuak, kuak. Kalian semua akan menyesali penghinaan ini kepadaku di akhirat kelak. Sambil mengatakan itu, Jahil perlahan pergi dari Sarion. Setelah Jahil pergi, Benimaru pun menunjukkan dirinya dari belakang layar. Dan dalam sekejap saja, semua api langsung padam. Tentu saja Benimaru nggak sendirian dalam memadamkan api ini. Dia dibantu oleh Elmesia dan Sylvia. Untungnya sih tidak ada yang luka ataupun korban jiwa karena serangan Jahil ini. Benimaru telah bekerja lebih keras daripada siapapun di pertempuran Sarion kali ini. Sementara itu, Jahil emang dibiarkan melarikan diri karena Benimaru sudah mencapai batasnya dan gak mungkin juga melawan Jahil. Gak lama setelah itu, Benimaru pingsan. Zoe juga sudah mengantisipasi hal ini. Dia menangkap Benimaru yang lagi pingsan. Elmesia tersenyum melihat perjuangan Benimaru. Elmesia berkata, "Aku mengagumimu Benimaru, kau pria yang hebat." Di satu sisi, Elmesia masih khawatir karena pasukan Zalario masih sehat walafiat. Di sini, Elmesia masih belum mempercayai Zalario beserta pasukannya. Di situ, Dalis dan Nice bertanya kepada pemimpinnya yaitu Zalario. Mereka berdua bertanya, "Zalario sama, apakah kau yakin ingin mengkhianati Filwe sama?" Zalario pun membalas dengan senyuman. Dan dia menjawab, "Aku tidak mengkhianatinya. Aku dan Filwe tetaplah teman dan tugas seorang teman adalah menyelamatkannya. Aku memutuskan tidak akan mengikuti jalan yang ditempuh Filwe. Oh iya Dalis dan Nice, kau boleh bergabung dengan Filwe ataupun mengikutiku. Itu semua pilihanmu, jadi pilihlah jalan yang kau percayai." Sontak saja Dalis dan Nice sedikit tersinggung, seolah-olah Zalario tidak membutuhkan mereka lagi. Tapi Zalario mengatakan saat dia telah terbebas dari dominasi, dia merasa sangat amat disayangkan jika dunia yang indah ini dihancurkan begitu saja. Zalario merasa kebahagiaan dari kebebasannya ini. Meskipun hidup bebas, tapi Zalario tidak akan meninggalkan orang-orang yang mencintai dan mengikutinya. Setelah mendengarkan kata-kata motivasi bagi Zalario, Dalis dan Nice, mata mereka berbinar-binar. Dan mereka akan mengikuti Zalario sampai ujung dunia sekalipun. Di depan para pasukannya, Zalario telah menemukan tujuan hidup barunya. Zalario berkata, "Minasan, musuh kita adalah Filwe. Mari kita kalahkan ambisi Filwe dan stabilkan dunia ini." Kini Zalario pun menghadap Elmesia dan mengatakan jika pertarungan telah selesai, gak ada lanjutan lagi apalagi part 2. Dengan ini pertarungan di Sarion telah selesai ya guys ya, karena Zalario sudah tobat brutal. Di lain sisi, Filwe sangat frustasi berat pak, dimana teman yang dia percayai kini mengkhianatinya. Dan hal ini gak pernah dibayangkan Filwe. Kehilangan Mikael dan dikhianati Zalario, hati Filwe benar-benar hancur, kayak orang yang nembak gebetan langsung ditolak dengan alasan kamu terlalu baik untukku. Di samping Filwe ada Vega. Dia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan setelah ini Filwe?" Dengan senyuman seorang psikopat, Filwe berkata, "Tenang saja Vega, semua sudah berjalan sesuai rencanaku." "Oh iya, kau Vega, kuperintahkan bekerja sama dengan pasukan Dino untuk menaklukkan labirin di Tempest." Saat mendengar hal itu, Vega tertawa bahagia. Sementara itu, Dino terkejut karena dia diturunkan ke medan pertempuran. Menurut Filwe, ini waktu yang tepat karena monster terkuat di labirin yaitu Veldora sedang nggak ada di sana. Dan dengan ini, Vega, Dino, dan yang lainnya mulai berangkat menuju labirin di Tempest. Kini di istana bintang surgawi hanya tersisa Filwe sendirian. Dia tersenyum seperti orang gila. Filwe sudah bersiap melakukan sentuhan akhir dari rencananya. Sementara itu, saat Rimuru sedang membimbing Milim menuju tanah tandus, lebih tepatnya menara surga.
Rimuru memiliki firasat buruk. Rimuru merasa semua ini sesuai apa yang direncanakan Philway. Gak lama setelah itu, Ramirez menghubungi Rimuru melalui telepati. Di situ Ramirez panik karena Dino telah melakukan penyerangan ke labirin. Dan juga Ramirez tidak bisa menghubungi Benimaru. Rimuru pun menyuruh Ramirez untuk bertahan sebentar saja. Ramirez pun menjawab, "Aku mengerti Rimuru. Kumohon, tolong, cepatlah kembali." Setelah mengatakan itu, Ramirez menutup telepati itu secara sepihak. Rimuru terus berpikir karena saat ini dia juga masih berurusan dengan Milim. Namun saat Rimuru telah tiba di menara surga, ada seseorang yang telah menunggu Rimuru. Itu adalah Philway. Rimuru pun langsung mendejakkan lidahnya dan Ciel mengatakan kepada Rimuru agar Rimuru segera meninggalkan tempat ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Di satu sisi, tanpa basa-basi, Philway menggunakan Regalia Dominion untuk mengendalikan Milim lagi. Sontak saja Rimuru merasa emosi melihat Philway melakukan hal tersebut. Rimuru berkata, "Jangan mempermainkanku, dasar pengecut." Philway pun menjawab, "Aku membencimu, Demon Lord Rimuru. Kau selalu menghalangi jalanku. Maka dari itu, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini." Awalnya, Rimuru berpikir Philway akan menggunakan Milim untuk melawan dirinya. Tapi semuanya di luar ekspektasi Rimuru. Philway tidak melakukan hal tersebut. Philway berkata, "Jiku no hate mati sakuretsu," ledakan sampai akhir ruang waktu. Philway melakukan transfer ruang waktu kepada Rimuru dan dalam sekejap Rimuru lenyap dari dunia ini. Saat terbangun, Rimuru bingung, ini di mana? Yang pasti Rimuru telah dibuang entah ke masa lalu, masa depan, atau dimanapun itu. Yang pada intinya Rimuru nggak tahu sama sekali dia ada di mana. Dan itulah akhir dari pembahasan volume 20. Mungkin untuk volume 21 nggak tahu kapan. Bisa 3 bulan lagi, atau bisa 6 bulan lagi, ataupun bisa 1 tahun lagi. Karena gua bukan penulisnya ya pak, jadi kakak bisa nentuin volume 21 kapan. Thanks buat yang udah nonton, like, and subscribe. Semoga rezeki, kesehatan selalu menyertai kalian. Arigatou minasan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.